Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih dalam mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kebersihan, sama-sama juga kita berdoa semoga virus corona ini cepat selesai supaya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Tentunya kan juga pasti kangen kan? Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan sambungan dari materi kita yang lalu, yaitu materi judul besar piutang. Dan di video ini juga, di akhir video akan Ibu berikan pertanyaan yang mana anak-anak Ibu semuanya di akhir video menjawab pertanyaan dari Ibu, kemudian dikirimkan ke dalam WA pribadi Ibu ya. Nanti Ibu rekap seperti biasa, siapa yang menyetorkan tugas catatan itu yang Ibu anggap hadir, oke? Nah, pada kesempatan yang sebelumnya kita judul besar piutang yang pertama yaitu pengertian piutang. Nah, sekarang kita masuk yang B, pencatatan data mutasi piutang ke kartu pelanggan. Di sini dia ada dua terbagi pencatatan data mutasi piutangnya terbagi dua. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan data mutasi piutang. Proses pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Maksudnya di sini prosedur. Prosedur itu artinya langkah-langkah, tahap-tahapan yang mana di dalam piutang harus sesuai pada letaknya. Nah, dalam akuntansi piutang secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada setiap debitur. Nah, sebelum kita lanjut lagi, anak-anak pasti pernah mendengar waktu di kelas 1 pernah Ibu jelaskan apa itu dia perbedaan antara kreditur dengan debitur. Dalam perbankan, siapa di sini kreditur, siapa di sini debitur dalam kegiatan pinjaman ke pihak bank. Nah, untuk anak-anak Ibu ingatkan lagi ya, debitur itu pihak yang berutang kepada pihak lain, sedangkan kreditur pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas layanan jasa yang diberikan. Nah, dari pengertian kreditur dan debitur, anak-anak pasti bisa membedakan siapa di sini sebagai debiturnya. Dari pengertian yaitu nasabah, dan dari pengertiannya juga kreditur ini kita contohkan yaitu pihak bank. Nah, dalam akuntansi piutang secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada setiap debitur. Artinya, suatu perusahaan melakukan kegiatan atau transaksi jual ataupun beli secara kredit, si pihak kreditur artinya si perusahaan mengirimkan pernyataan kepada si debitur atau orang lain yang melakukan pembelian secara kredit kapan piutangnya itu akan dilunasi. Kemudian untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih atau tidak tertagihnya piutang secara periodik, fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Nah, dari prosedurnya itu nanti Ibu jelaskan sedikit lagi agar kalian lebih paham ya. Daftar umur piutang ini merupakan laporan yang dihasilkan dari kartu piutang. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Itu arti dari kartu piutang. Yang keduanya, buku jurnal merupakan media pencatatan transaksi secara kronologis yang berupa pendebitan dan pengkreditan rekening beserta penjelasan yang diperlukan dari transaksi.
Nah, arti kartu piutang ini bertujuan untuk pihak perusahaan, untuk pihak kreditur, dia bisa melihat siapa di situ orang lain yang belum melunasi piutangnya kepada perusahaan tersebut. Artinya catatan tersendiri untuk pihak perusahaan siapa yang belum melunasi piutangnya. Adapun buku jurnal yang diperlukan dalam pencatatan diantaranya yang pertama ada jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga, ada jurnal umum digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapus. Yang keempat, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Nah, itu dia tadi prosedur dari buku jurnal. Kemudian yang kedua, ketentuan pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang dilakukan dengan cara memposting ke dalam kartu piutang berdasarkan masing-masing jurnal dengan ketentuan berikut. Ada 4. Yang pertama, penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur penjualan disertai dengan order pengiriman barang. Yang B, retur penjualan dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang disertai dengan laporan penerimaan barang. Yang C, penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kredit. Yang keempat, penerimaan kas sebagai pelunasan piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas disertai dengan bukti kas masuk. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi ada 4 prosedur, bisa kita simpulkan dengan badan. Untuk anak-anak Ibu, mohon dilihat badannya ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, oke. Nanti untuk alur badan mutasinya Ibu kirimkan ke grup supaya anak-anak bisa lebih paham lagi. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kartu piutang. Yang kedua, tuliskan buku jurnal yang digunakan dalam pencatatan data mutasi piutang. Yang ketiga, tuliskan apa yang dimaksud dengan buku jurnal. Nah, untuk anak-anak Ibu segera dijawab pertanyaannya, kemudian kirimkan ke WA pribadi Ibu. Sampai di sini video Ibu, sampai ketemu lagi kita di video yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.